Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan dari video yang pertama tadi ya. Kalau tadi kita sudah mengenal apa itu ASEAN, siapa saja tokoh-tokoh yang mempelopori terbentuknya ASEAN ini. Kemudian negara-negara mana saja yang baru bergabung di ASEAN. Kemudian juga apa sih tujuan didirikannya atau dibentuknya Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara ini. Selanjutnya kita mau tahu nih prinsip dasar ASEAN. Jadi kita mau lihat dulu apa sih yang menjadi prinsip dasar untuk negara ASEAN ini, yang mempersatukan negara ASEAN ini, apa sih kesamaan yang mau kita lakukan gitu kan. Nah, untuk mengatur hubungan antar negara anggotanya, ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Ini harus disepakati oleh setiap negara yang bergabung di ASEAN. Nah, prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia atau TAC atau perjanjian persahabatan ya di negara-negara Asia Tenggara. Nah, perjanjian ini telah disepakati pada 24 Februari 1976. Coba kita lihat apa saja perjanjian tersebut. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa. Yang kedua, hak setiap warga negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, subversi ataupun paksaan dari pihak luar. Jadi tidak boleh ada negara yang mengatur negara lain. Cukup negara itu sendiri yang mengurus pemerintahan di dalam negaranya. Kemudian yang ketiga, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya kalau Indonesia, ya kita sudah punya presiden dan wakil presiden, maka kalau untuk urusan dalam negara itu bisa diurus oleh presiden, wakil presiden, serta jajaran menteri yang membantu tugas presiden. Lalu yang keempat, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Jadi semuanya harus diselesaikan dengan cara damai, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi mengambil hak negara lain. Semua bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Kemudian yang kelima, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Kemudian yang keenam, kerjasama efektif antar negara peserta. Ya, maksudnya di sini negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, inilah tadi prinsip dasar atau kesepakatan atau perjanjian persahabatan yang harus dilaksanakan oleh setiap negara yang telah bergabung di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang kondisi sosial budaya negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, Ananda sekalian juga bisa disimak di bukunya atau dibaca di bukunya pada halaman 7 sampai halaman 9 ya, tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Oke. Sebenarnya negara-negara di Asia Tenggara ini sebagian besar memiliki kesamaan. Jadi ada kesamaan sehingga terbentuklah rasa persatuan antar negara-negara di Asia. Kemudian juga setiap negara ASEAN itu memiliki kebudayaan yang khas dan kaya. Nah, ayo kita perhatikan penjelasan tentang kondisi sosial budaya di negara-negara ASEAN berikut. Kalau Ananda punya peta, kalau Ananda punya atlas, nah silakan Ananda buka, coba dicari di sana peta negara Asia Tenggara. Pasti akan muncul seperti ini. Jadi ada 10 negara yang letaknya sebenarnya di sebelah tenggara pada benua Asia. Ya, kita tahu mata angin itu jumlahnya ada 8 ya kalau saya nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar, ada 8 mata angin. Nah, jadi ada timur, utara, barat, selatan, ya barat laut, barat daya, kemudian ada tenggara sama timur laut. Nah, salah satunya ini kita letaknya di tenggara bagian benua Asia. Jadi sudah di pojok kanan bawah di benua Asia. Dan benua Asia merupakan salah satu benua terbesar di dunia. Oke, jadi ini adalah peta dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kalau kita klik, misalkan kita klik Malaysia.
Jadi ini oke, enter ya. Oke, gambarnya nggak muncul. Harusnya kalau diklik ini, dia akan oh ya seperti ini. Nah nih, dia akan muncul. Nah nih, tadi Ustazah klik negara Vietnam, muncul kondisi sosial budaya di Vietnam. Jadi di sini ada tabelnya, di mana letak negaranya, ya apa saja suku-sukunya, agama yang diakui di negara tersebut, bahasanya apa, ya bahasa yang sering digunakan apa, pakaian adatnya apa, kemudian ada juga bunga nasionalnya apa. Nah ini nanti akan Ustazah kirimkan, silahkan Ananda baca ini nanti ya. Kemudian juga Ananda silahkan baca juga halaman 7 dan halaman sampai halaman 9 untuk menambah wawasan tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, setelah ini nanti Ustazah akan memberikan kuis untuk anak-anak sekalian. Apakah sudah mengenal negara-negara Asia dengan lebih dalam atau belum? Dan juga nanti Ananda bisa lanjutkan membaca di bupenanya halaman 19 sampai halaman 20. Di sana berbicara tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jadi keadaan geografis ya, keadaan permukaan bumi yang ada di wilayah Asia Tenggara ini dimanfaatkan sebagai apa saja sih? Ya, kita tahu kondisi geografis itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah dan juga ada daerah pantai. Nah, silakan Ananda baca bukunya. Siap-siap nanti kita akan adakan kuis. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan kepada Ustazah silakan ditanyakan ya. Mungkin setelah ini ada satu lagi video yang mau Ustazah bagikan, silahkan ditunggu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.